suara dan layar apakah bisa terlihat dan terdengar jelas? Alhamdulillah terdengar jelas. Layarnya kelihatan ya? Layarnya udah terbagi dengan bagus. Coba yang Ya. kalian lihat apa? Eh, Soal matematika sama papan tulis, betul? ya, Oh, ya. Anak-anakku sekalian, ya, melanjutkan bilbul yang kemarin, kita akan langsung menuju ke KPK dan FPB. Ya, tidak perlu kita baca semua, yang penting kalian tahu apa fungsinya kita belajar tentang FPB sama KPK. Ya, yang pertama, kalian akan bisa mengetahui, ya, misalkan ya, kalian sekarang apa namanya? eh, olahraga ya, misalkan olahraga futsal ya bersama teman-teman. Kemudian ya setiap hari Kamisnya kalian belajar sepak bola ya. Nah, kemudian ada pertanyaan ya. Hari keberapa kalian akan barengan lagi sama teman-teman ya bermain ya futsal atau bermain sepak bola itu tadi. Maka itu bisa dihitung dengan KPK ya. Atau ketika kalian dalam satu kelas ya ingin membagi kelompok. Misalkan jumlah anak laki-laki sekian atau jumlah bukan anak laki-laki ya. Misalkan anak MTW kelas 1 sekian, anak MTW kelas 2 sekian dan Ustadz ingin membagi kalian ya dengan pembagian yang rata. Nah, kira-kira ya nanti akan berapa jumlah kelompok yang terbentuk ya, maksimalnya ada berapa jumlah kelompok, maka bisa hmm, dihitung dengan FPB. PB. Itu fungsi ya, fungsi sedikit dari FPB dan KPK. Baik, kita langsung ya, apa itu FPB dan KPK? FPB itu adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Faktor Besar. ya, ya, Dan gimana? faktor persekutuan besar. Ya, suaranya terputus-putus kah? Di sini lagi hujan di Tangerang. Enggak. Enggak ya, semoga enggak ya. Baik, nanti kalau Ya. terputus, kalian bisa ngecek rekaman ya. Insya Allah ada rekamannya. Ya, anak ulangi. Ya. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Ya, adapun KPK, ya dilihat aja buku ringkasannya. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Ya, faktor Ya. itu apa sih? Faktor itu pembagi. Ya, misalkan ya. Berapa FPB dari 12? Maksudnya adalah angka prima berapa yang bisa membagi angka 12 itu, ya. Angka berapa saja yang bisa membagi angka 12 itu, kemudian kita ambil nilai yang paling besar, ya. Contohnya bisa dilihat di sini di contoh papan tulis berapa FPB dari 12, ya. Dengan cara mendaftar ya di data satu persatu. Angka 12 ini bisa kalian bagi dengan angka satu. Kalau dibagi dengan angka satu, berarti otomatis hasilnya adalah 12. Kemudian angka 12 ini bisa juga kalian bagi dengan angka 2. Kalau dibagi dengan angka 2, maka hasilnya adalah 6. Kemudian angka 12 ini bisa lagi kalian bagi dengan angka 3. Hasilnya berapa? 4. Ya. Ini adalah faktor, kemudian ini pasangannya. Ini faktor, ini pasangannya, ya. Juga sesama faktor juga ini, semuanya faktor, ya. Kemudian udah ya, kalau dibagi 5 nggak bisa. Bagi 6 6 ketemunya 2 lagi. Berarti udah segini tok faktornya ini. Ini dengan cara mendata satu persatu, ya. Berarti kalau kita mencari FPB, faktor persekutuan yang paling besar, ya, nilai pembagi yang paling besar, ya. Maka di sini siapa kira-kira yang FPB-nya paling besar? FPB.
faktor pembagi yang paling besar di sini? Maksud ya, paham ya dengan arti paling besar itu ya? Paham nggak yang lain? Paham. Coba Coba kamu. sebentar, Anak panggil aja salah satu. FPB. Abai, alhamdulillah Abai hadir ya. Abai, tahu nggak berapa FPB dari angka 12 ini? Berapa FPB dari angka 12 ini? Kok diem? FPB dari angka 12. Hmm? FPB dari angka 12. 12? Jawabannya yang benar adalah belum ada ya. FPB-nya belum ada. Ya, karena FPB tadi singkatan dari apa? Faktor Faktor persekutuan. faktor persekutuan terbesar. Iya, ini ada kata-kata P-nya nih ya, persekutuan. Persekutuan itu adalah berarti yang ada sama-sama pada bilangan tersebut. Berarti di sini kita harus nyari jodohnya, ya. Misalkan angka 24, ya. Angka 24 kita cari faktornya dulu, ya, dengan cara mendata. Dia ini cari faktor dari 24, ya. Dia bisa dibagi satu, ya. Dia bisa dibagi dengan angka 1. Hasilnya berapa, Abai? 24 dibagi Hasilnya 1, berapa? 24 bagi 1, 24. 24 ya, 24. Kemudian kalau dibagi 2, hasilnya 12. 12. Bisa dibagi 3, Bis, eh, bisa. berapa hasilnya? 4. 4. Benar nggak 4? 24 dibagi 3, berapa? 24 bagi 3, 8. 8 ya, 8 bukan 4. Terus bisa dibagi 5, Nggak bisa. bisa dibagi 6. Oh sebentar, ini tadi Bisa. habis dibagi 3 ya. Bagi 3 Iya, hasilnya 8. Terus bisa dibagi 4, bisa. berapa? 6. 6. Nah, baru kalau ada dua bilangan seperti ini atau lebih, baru kita bisa menghitung FPB-nya. Ya, FPB faktor persekutuan terbesar. Ya, pembagi terbesar yang ada di sini juga ada di sini. Kira-kira berapa itu yang terbesar? 12. 12. Di sini ada 12, terus di sini ada ke 12? Ada. Ada. Ya, berarti FPB ya dari 12 dan 24 adalah berapa tadi? 12. 12 ya, faktor pembagi terbesar. Terus kemudian kalau KPK. Kalau KPK tadi ya singkatan dari kelipatan ya, namanya kelipatan ya berarti angkanya tambah besar, tambah besar, tambah besar. Dan kelipatannya dicari yang terkecil. Kelipatan yang terkecil. Kita cari dengan cara mendaftar ya. 12 kelipatannya berapa? Hmm. Goni 12 kelipatannya berapa? 12. Terus kelipatan itu berarti ditambah, ditambah, ditambah ya. 12 tambah 12 berapa, Goni? 24. 24. Terus 36. 36. Udah cukup segini aja. Kemudian angka 24. Kelipatannya berarti 24. Terus 24 tambah 48. 24, 48. Udah cukup ya. Karena sudah ada yang sama. Berapa KPK-nya, Goni? 24. 24 ya. Kelipatan terkecil, bukan terbesar. Kalau terbesar ya sampai nggak terhingga sana ya, akan berlanjut terus. Ini yang terkecil, berarti 24. KPK ya, KPK dari 12 dan 24 adalah 24. Ya,
Kemudian di sini bagaimana contoh soal yang berhubungan dengan KPK dan FPB ya. Ini mereka ada kata kuncinya ya. Kalau ada soal cerita, ini ya dilihat di lingkaran ini. Kalau ada soal cerita yang ada kata-kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, maksimal atau sama rata ya, atau yang sebau dengan ini, maka berarti kita disuruh menghitung FPB-nya ya. Kemudian, kalau dalam soal cerita tersebut ada kata kunci seperti bersama-sama, bersamaan, berjumpa lagi, ya bergabung lagi, setiap titik-titik sekali, ya itu berarti kita disuruh menghitung KPK, ya. Baik, sekarang kita langsung ke latihan soalnya di sini, ya. Yang nomor 1, anak tutup ya jawabannya ya. Baik, coba dijawab Aris. Ya, perhatikan, kita baca pelan-pelan ya Aris. Ya, Anda bacakan. Klub Sains beranggotakan 24 siswa perempuan. Tulis dulu ya. 24. Kemudian 32 siswa laki-laki. 32. Ya, kita tulis dulu seperti ini. Kemudian hari ini siswa klub Sains akan melakukan percobaan menari sehingga pelatih klub akan membagi anggota menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok berisi jumlah yang sama antara siswa perempuan dan laki-laki. Berapa jumlah kelompok paling banyak yang dapat dibentuk? Nah, ini ada kata kunci paling banyak. Berarti kita disuruh menghitung apa, Aris? KPK atau FPB? KPK. KPK, FPB ya. Tadi barusan dikasih tahu ya. Ini ya, Ana lihatkan lagi. FPB. Gimana? FPB apa KPK? Mana tadi? FPB. FPB ya, perhatikan. Ya, kalau ada kata kunci paling banyak, maksimal, sebanyak-banyaknya, sama rata, itu berarti kita disuruh menghitung FPB. Kalau ada kata kunci bersama-sama, bersamaan, berjumpa lagi, setiap titik-titik sekali, seperti setiap seminggu sekali, setiap sebulan sekali, berarti KPK. Ya, kita balik ke soal. Ya, pertanyaannya, berapa jumlah kelompok paling banyak dapat dibentuk? Berarti kita harus nyari FPB-nya. Nah, sekarang Aris. Ya, kita cari dulu dengan cara mendaftar ya, mendata satu persatu. Ya, FPB. 24. Ya, faktornya berapa aja? Bisa dibagi dengan bilangan berapa aja? 24, Aris. Kalau dia dibagi 1, hasilnya berapa? 2 kali 24 bagi 1. 12. Bagi 1 berapa? 24. 24, betul ya, jangan ragu. Kemudian jika dibagi 2, hasilnya berapa? 12. 12. Bisa dibagi 3? Bisa. Berapa hasilnya? 8. 8. Bisa dibagi 4? Bisa. Berapa? 6. 6. Bisa dibagi 5? Tidak. Tidak, berarti udah segini aja. Iya. Kemudian yang 32 didata, bisa dibagi dengan angka berapa aja? Bagi 1 hasilnya? 32. 32. Ya. Kemudian dibagi 2 hasilnya? 16. 16. Bagi 3 bisa? Enggak bisa. Bagi 4 bisa? Bisa. Bisa. Berapa? 8. 8. Bagi 5? Tidak bisa. Nggak bisa, udah berarti ini. Nah, sekarang kita cari faktor yang paling besar berapa, Aris? Yang paling besar. Faktor pembagi yang paling besar. Yang paling 8. besar di sini ada 32. Di sini ada 32 nggak? Nggak ada. Enggak ada. Yang sama. 8. 8.
Ada lagi yang lebih besar? Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi fix hasilnya adalah 8 ya. FPP-nya berarti 8. Pertanyaannya tadi apa? Berapa jumlah kelompok paling banyak yang dapat dibentuk? Maka jawabannya jumlah kelompok paling banyak yang dapat dibentuk adalah 8 kelompok. Oh, Paham ya? Terus paham. di sini ada ralat dikit ya. Nomor 2. Ya, di sini bukan nomor 2 ya, mungkin nomor 3. Ya, nomor 3 ada ralat. Baik, yang nomor 2 Ana skip dulu. Yang nomor 3 ya, biar kalian tidak salah paham. Nomor 3 coba dijawab siapa ini? Atar ya, ATHER. Atar. 3 buah bus sekolah ya, Ana tutup dulu jawabannya. 3 buah bus sekolah tiba di tempat pemberhentian bus setiap 6 menit, 10 menit, dan 15 menit. Jika bus berangkat bersamaan pada pukul 06.30, maka pukul berapa ketiga bus tersebut berhenti secara bersamaan? Ada kata kunci secara bersamaan. Berarti kita menghitung FPB atau KPK? KPK. KPK, betul. Ayo kita hitung KPK-nya. 6, coba didata. 6. Kelipatannya 6, terus kelipatannya 6 tambah 6? 6 tambah 6 ya 12. 12. Kalau KPK kelipatan ya. 12 tambah 6? 12 tambah 6 itu 17. 12 tambah 6? 18. 18. 18. 18 tambah 6? 24. 24. 24 tambah 6? 24 tambah 6 30. 30. Yang 10. Ya, yang 10. Kelipatannya berapa aja? 10. Terus 20. 20, 30. 30. Udah, stop dulu. 15. Berapa? 15. 15. Terus 30. 30. Udah ya? Udah ada yang sama ya? Udah. 30. Berarti KPK-nya adalah 30 ya. KPK-nya 30 menit ya. Terus kemudian tadi bersamaannya jam 06.30. 06.30 berarti ditambah 30 menit. Berarti jam berapa, Atar? Jam 7. Jam 07.00 ya. Dan ini sekaligus ralat untuk nomor 3 ya. Di sini udah ada 30, tapi Anda menghitungnya malah sampai 60 ya. Akhirnya jawabannya 60 ya. Baik. Dan ini juga sekaligus menjadi pengingat ya bagi Anda juga bagi kalian ya. Kalau misalkan kita sudah menghitung pakai mendata seperti ini ya, untuk ngecek bisa kalian pakai sistem faktorisasi ya. Sistem faktorisasi ya dari 6, 10, 15 ya. 6, 10, 15 ya. Biar mantep jawabannya, biar nggak kelebihan seperti ini ya. Faktorisasinya 6 itu dibagi 2 berarti 3. 10 bagi 2 berarti 5. 15 bagi 3 berarti 5. Ya, berarti KPK-nya berapa ini? 2 kali 3 ya. Terus kemudian kali 5. Berapa? 2 kali 3 kali 5. 15 kali 2, 30 ya. Berarti jawabannya adalah 30. Untuk ngecek ya, betul apa sama apa tidak. Baik, ini udah benar ya, 30. Tadi juga jawabannya 30. Ada yang belum bisa cara mencari faktorisasi seperti ini? Ada yang belum bisa? Baik, nanti ya, soal lagi biar tahu yang lainnya sebenarnya udah bisa atau belum. Kemudian Fatan. Ya, Fatan Torik, coba nomor 4 dijawab, nah. Karena umpetin dulu ya. Nomor 4. Kelihatan juga nih, nggak apa-apa. Ya, nomor 4, Fatan Torik. Perubahan iklim menyebabkan perubahan cuaca yang ekstrim. Di suatu kota terjadi perubahan suhu yang drastis pada waktu tertentu. Jawablah pertanyaan berikut dan jelaskan jawaban kalian. Yang pertama, jika suhu sekarang adalah 0 derajat Celcius,
berapa suhu 3 jam, ya 3 jam kemudian jika tiap jamnya suhu bertambah 2 derajat Celcius. Ya, ini kalau kalian buru-buru kalian nggak akan bisa mikir, jadi harus kalem mikirnya, ya. Berapa suhu 3 jam kemudian jika tiap jamnya suhu bertambah 2 derajat. Berarti caranya dari suhu mula-mula atau suhu awal ditambah selisih selama 3 jam tadi. Ya, berarti caranya gimana untuk mengetahui berapa selisihnya? Ya tinggal 3 jam ini ya dikalikan dengan 2 derajat. Berapa? 3 jam kali 2 derajat Celcius. Coba dihitung, Pak Tantorik. Berapa? 6 Celcius. 0 derajat Celcius ditambah 6 derajat Celcius. Berarti jawabannya 6 derajat 6. Celcius. Coba sekarang Pak Tantorik yang B. Jika suhu sekarang adalah 0 derajat Celcius, berapa suhu 4 jam kemudian jika tiap jamnya turun sebanyak 3 derajat Celcius? Berarti 0 derajat Celcius. Kalau turun, ya, kalau turun berarti bagaimana? Kemarin udah kita belajar plus minus. Kalau naik berarti plus. Kalau turun berarti pakai plus apa min? Min. Min. Berarti gimana nih? Min 12. Min 12 ya. Dari mana 12? Dari 4 jam dikalikan 3 derajat ya. Berarti di sini min ya 4 jam dikali berapa derajat? 3 derajat Celcius ya, sama dengan 0 derajat Celcius dikurangi 12 derajat Celcius sama dengan min 12 derajat Celcius. Ada yang bingung? Kalau nggak bingung, kita lanjut ke bilangan rasional. Ya, ada pertanyaan? Karena memang hari kedua kita targetnya selesai bilangan rasional ya. Baik. Bilangan rasional ya, apa bedanya bilangan rasional sama bilangan bulat? Ya, pengertiannya dulu kita baca, yaitu bilangan yang bisa dinyatakan dalam pecahan. Jadi, pengertian bilangan rasional adalah semua bilangan yang penting dia bisa dibikin seperti ini, pecahan. Ya. Terus pertanyaannya, apakah bilangan bulat juga termasuk bilangan rasional? Ya. Bilangan bulat kemarin apa saja? Bilangan negatif, bilangan positif sama 0, ya kan? Kita cobakan aja. Min 7 misalkan, min 7 apakah bisa dibentuk menjadi seperti ini? Bisa, yaitu min 7 per 1. Ya, kan hasilnya min 7 juga, tapi dia bisa dibikin seperti pecahan ini, bilangan rasional. Misalkan lagi 9. Apakah 9, angka 9 bisa dibikin seperti ini? Bisa, yaitu 9 per 1. Dari percobaan ini, maka bisa disimpulkan bahwa bilangan bulat itu termasuk bilangan rasional. Ya, bilbul itu termasuk bilangan rasional. Ya, bilangan rasional. Namun, bilangan rasional ya, bukan berarti dia adalah bilbul, ya. Tidak termasuk dia bilbul. Paham nggak? Bilangan bulat itu termasuk bagian bilangan rasional. Tapi bilangan rasional tidak termasuk bilangan bulat. Ada yang bingung? Ada yang bingung? Coba Anda tanya. Ya. Hudzaifah. Hudzaifah, apakah bilangan rasional termasuk bilangan bulat? Hudzaifah, hal anta hadir? Kok nggak ada suaranya, Hudzaifah? Baik, ganti yang lainnya. Khalid.
Khalid? Ada ya? Baik. Khalid, apakah bilangan rasional termasuk bilangan bulat? Tidak. Tidak. Apakah bilangan bulat termasuk bilangan rasional? Ya. Iya, baik. Barakallahu fiik. Semoga yang lainnya juga paham, ya. Kemudian, apa saja yang termasuk bilangan rasional, ya? Kita baca di sini, yang termasuk bilangan rasional yang pertama adalah pecahan biasa, setengah, seperempat, ya, atau minus, minus 5/8, dan lain-lain. Ya, intinya pecahan biasa, yang biasanya kita hitung di kelas SD kemarin. Kemudian bilangan bulat, yaitu seperti angka 7, karena bisa dibikin bentuk pecahan A per B. Kemudian yang nomor 3, bilangan desimal terbatas. Apa maksudnya terbatas di sini? Ya, maksudnya nggak berlanjut panjang ya. Kan ada ya bilangan desimal yang lanjutannya panjang sekali. Ya, tahu pi? Pi itu 22/7 ya kan? Coba dibagi. 22/7 itu nggak cuma 3,14, tapi masih ada barisan di sini sampai ribuan. Ya, ada orang Indonesia yang dia anak profesor, dia hafal sampai 1000 digit di belakang 3 koma ini. Ya, dia hafal 3,1 mana sampai 1000 angka setelahnya, dia hafal. Ya, tapi kita orang Muslim tidak ada gunanya seperti itu ya. Lebih baik buat menghafal Al-Quran. Ya, toyib. Kemudian di sini ya, maka di sini pi di sini dia bukan termasuk bilangan rasional ya, pi di sini. Karena apa? Masih ada lanjutannya ya. Terus kemudian yang nomor 4, bilangan desimal berulang. Ini beda dengan yang pi ini ya. Kalau desimal berulang itu ya, repeten namanya ya. Itu seperti 0,3333333 terus ya. Bilangannya 3 terus ya, nggak seperti pi. Kalau pi kan berubah-ubah bilangnya 7, 8, 9, nah seperti itu ya. Jadi beda antara bilangan desimal terbatas, bilangan desimal berulang sama yang pi. Kalau yang pi ini nanti masuk ke bilangan irasional. Nah ini ada catatannya. Bilangan irasional adalah kebalikan dari rasional. Kalau rasional itu masih bisa lah dimaklumi ya. Kalau irasional udah nggak bisa dimaklumin ya karena panjang sekali. Contohnya ya, contohnya adalah akar dari 2. Ini irasional, bilangannya panjang ya. Kemudian ini juga panjang. Terus kemudian juga pi ya, ini ya. Ini juga panjang. Itu termasuk bilangan irasional. Kemudian bagaimana cara mengkonversi atau merubah bentuk dari bilangan pecahan ini ya, rasional ini dari pecahan ke desimal. Ya, maksudnya gimana? Pecahan itu kan A per B, ya kan? A per B, misalnya 3/4. Nah, ini gimana caranya biar menjadi desimal? Desimal itu 0, ya, atau 3, intinya ada komanya itu desimal. Maka caranya ya tinggal dibagi aja, ya. 3 dibagi 4. Ya. Ini ya, 3 dibagi 4, nggak bisa kan? Pinjem. Ya, 30 dibagi 4, berarti kan 7. 7, 8, ya, sisa 2, 20. Berarti di sini 5. Berarti hasilnya adalah 0,75. Ya, itu cara membuat atau merubah dari pecahan menjadi desimal. Nah, sekarang kebalikannya. Bagaimana cara membuat desimal ke pecahan? Ya, maka caranya tinggal dikalikan aja sebanyak komanya dengan 10, 100, atau 1000. Misalkan 0,75. Ya, 0,75. Ingin kita jadikan pecahan, maka kita tulis saja 75 ini. Ya, kemudian di per ya, tergantung ini berapa? 1, 2. Oh, 2 angka di belakang koma berarti per 100. Ya. Terus kemudian contoh lagi ya, misalkan ya 0,2. Ya, tulis aja duanya ya, 2 kemudian per berapa? Ini berapa angka di belakang koma? Oh, 1 ya, berarti per 10. Ya. Gitu aja, gampang kan? Kemudian misalkan lagi 0,5
berapa? 52. Ya udah, kita tulis 52-nya, kemudian pernya berapa? Ini berapa angka belakang koma? 1, 2, berarti per 100. Kalau satu angka berarti 10, dua angka per 100, tiga angka berarti per 1000. Misalkan 0,218. Ya udah, tinggal ditulis 218 ya per 1, 2, 3. Tiga angka berarti per 1000. Gampang kan? Baik. Soal ya, persiapan. Goni, oh Abai lagi ya, balik ke Abai. Siap Abai? Insya Allah siap. Baik. Coba diganti ke desimal ya, diganti ke desimal. 4 per 16. Berapa Abai? 4 per 16. Iya. Jadikan ke desimal. Ya, sedia coret-coretan ya kalian kalau pelajaran matematika. Baik ketika les gini ataupun di kelas harus sedia coret-coretan ya. Jangan dicampur sama buku catatan. Nggak boleh pakai kalkulator ya. Oke. Tahun kemarin Ana tanya ke Ustadz Fajar ya, karena di Al-Irsyad itu lucu ya, kalau bikin soal itu sesuai dengan nomor absen. Nomor absen anak-anak itu 3 bulan lebih ya, 3 bulan lebih. Ana tanya ke Ustadz, Ustadz boleh ngitung pakai kalkulator nggak? Kata Ustadz Fajar, nggak boleh, bilangannya nggak ada jutaan. Ya. Apalagi ini ya, cuma 4 sama 6, berarti nggak boleh pakai kalkulator kalian. Ya dihitung, Abai. Iya. Berapa? Ya, ini bisa disederhanakan ya, biar nggak terlalu lelah menghitung. Yang lainnya juga ngitung ya, yang lainnya. Biar tahu nanti jawaban kalian sama nggak dengan jawabannya Abai ya. Jangan ngantuk. Kolasta, Abai. Belum. Nol koma 25. 0,25. Ya, ini disederhanakan dulu ya biar cepat. Dibagi 4, 1 dibagi 4, maka 4 ya. Tinggal 1 bagi 4. 1 dibagi 4 ya. Nggak bisa minjem ya. Terus kemudian di sini 10. 10 bagi 4, 2, 8, 2, 0 berarti 5. 0,25. Coba. Yang lainnya jawabannya ada yang beda? Ada yang beda jawabannya? Pak Tontori? Jawabannya sama atau nggak ngitung? Jawabannya Alhamdulillah. Tayyib. Ahsantum. Lanjut ya, yaitu pecahan ke persen ya. Ini belum ya, pecahan ke persen, maka tinggal dikalikan aja sama 100% ya. Kalikan 100%. Contoh ya. Contohnya 14 per 9 ya, tinggal dibagi aja ya, 14 dibagi 9. 1 ini 9 berarti sisanya 5 ya, 0
50 dibagi 9. Berapa? Siapa namanya ini? Atar, 50 dibagi 9. Berapa, Atar? Berapa? 5 ya. 5 kali 9. Berapa, Atar? Atar belum ada lagi ya? Masya Allah. Baik, ya, 50 ya. 50 di sini ya, maka menjadi 5 lagi, 5 lagi. Baik, 1,5 ya. 1,5 kemudian dikalikan 100%. Ya, dikalikan 100% berarti desimalnya atau komanya ini geser ya sebanyak 2 karena nolnya 2 ya. 1 2 berarti di sini. Berarti jawabannya adalah 155,55555 dan seterusnya persen ya. Kita singkat menjadi 155,56%. Baik, soal ya, soal lagi. Hudzaifah. Udah ada Hudzaifah? Udah ada, Om. Baik, Hudzaifah coba dibentuk ke persen ya. 5/9. Jadikan ke persen, Hudzaifah. Jadikan ke persen ya, Om. Iya, 5/9. Jadikan ke persen. 9. Tuh. Sebentar, Om. Ya. Ini dari tadi kok 9 terus ya? Udah dihitung, Hudzaifah. Kalau belum ganti aja ya. Jangan 5/9 ya. Dari tadi kok 9 terus. Ganti aja Hudzaifah di sini. 4/8. Nah, ini berapa persen? Kalau ini gampang ya. Ya, berapa Hudzaifah? Ini bisa disederhanakan ya, dibagi 4 dapat 1, dibagi 4 dapat 2. Berarti setengah. Ya. Setengah itu berarti berapa kalau jadikan desimal? Setengah. Ini kalian harus hafal ya ini ya. Nggak hafal nggak apa-apa sih, yang penting bisa menghitung, tapi biar lebih cepat lebih baik hafal. Setengah itu nilainya 0,5. Ya, 1/4 itu nilainya 0,2 ya. 3/4 itu nilainya 0,75 ya. Ini yang pokok-pokok ya, yang sering keluar seperti ini. Ya, jadi setengah ini 0,5 kemudian dikalikan 100%. Ya, maka hasilnya adalah ya ini coret-coret. Nah, berarti 50% ya. Ingat, setengah sama dengan 50%. Baik, ayo kita ngebut lagi. Membandingkan bilangan rasional. Maksudnya ada 2 atau lebih bilangan rasional, kita bandingkan mana yang nilainya lebih besar ya. Untuk membandingkan bilangan rasional atau pecahan, maka penyebutnya ini harus disamakan dulu ya. Penyebutnya harus disamakan dulu ya, atau ubah ke desimal. Baru dibandingkan ya, atau menggunakan garis bilangan ya. Kita coba satu persatu ya, dengan menyamakan penyebutnya. Misalkan ya, misalkan di sini setengah sama 1/4, besaran mana maka harus disamakan dulu, jadikan 1/4 semua ya. Kita cari KPK-nya ini ya, penyebutnya kita cari dengan KPK. KPK 2 sama 4 adalah 4 ya. 4 ini berarti dibagi 2, dikali 2. Kalau ini dikali 2 berarti atasnya juga dikalikan 2. Berarti 2, kemudian ini 1. Nah, baru kita bisa bandingkan. Ininya udah sama, tinggal kita bandingkan atasnya, pembilangnya. 2 sama 1 tentu saja lebih besar 2. Berarti
setengah itu lebih besar daripada seperempat. Ya. Kemudian dengan cara garis bilangan, ya, dengan cara garis bilangan, tengah ini mesti 0, ya kan? Terus kemudian di sini 1, sini min 1 ya. Kalau diperlukan, kalau nggak perlu ini kosongin aja. Langsung di sini kemudian adalah 2. Nah, sekarang ya kita bandingkan. Setengah, setengah itu kan berarti pas di tengah-tengah ya kan? Setengah. Terus kemudian ini setengah ya. Kemudian sama yang namanya tadi seperempat. Kalau seperempat itu berarti dibagi 4 lagi kan ini, ya kan? Baru di sini seperempat. Nah, dari sini kita tahu ya bahwa setengah ini jaraknya lebih lebar alias dia lebih besar daripada seperempat. Jaraknya cuma segini. Setengah jaraknya segini. Berarti setengah itu lebih besar daripada seperempat. Ya, ini dengan garis bilangan. Contoh yang ada di sini, ini lebih gampang lagi, karena jaraknya nggak sedikit, tapi jaraknya gede. Ya, membandingkan antara 4/7, ya, 4/7 dengan 3/2/3. Ini kita tidak perlu menjadikan pecahan biasa ya, ini pecahan campuran sama pecahan biasa. Bisa langsung kita hitung dengan perkiraan garis bilangan. Perhatikan di sini, biar kalian paham, biar tidak bingung dengan garis bilangan. 4/7. Ya, perhatikan. 4/7. Yang namanya 1, angka 1 itu berarti adalah 7/7. Ya kan? Kalau penyebutnya penyebutnya 7. Maka yang namanya 1 utuh itu adalah 7/7. Sedangkan ini cuma 4/7. Itu artinya apa? Bahwa 4/7 nilainya tidak ada 1. Ya, maka ditulis di sini. Kemudian 3/2/3. 3/2/3 itu nggak perlu dihitung, otomatis dia itu nilainya lebih dari 1 karena 3. Berarti 3 letaknya di 3 lebih sini. Otomatis dengan melihat ini kita akan langsung tahu bahwa 3/2/3 itu lebih besar daripada 4/7. Paham ya garis bilangan ya? Toyeb, soal biar tidak ngantuk. Ya. Siapa lagi nih? Goni. Ya, Goni, siap Goni? Goni, coba dibandingkan Goni. Ya, 7/8 ya sama 2/3/2. Pakai garis bilangan Goni. Lebih besar mana? 7/8 sama 2/3/2. Lebih besaran Besaran siapa? Alhamdulillah. 2/3/2. Iya, karena 7/8 ini nggak ada 1. Karena 1 kalau penyebutnya 8, maka nilai 1 adalah 8/8. Berarti 7/8 letaknya mungkin di sini, ya, 7/8. Kemudian 2/3/2 berarti lebih dari angka 2. Ya, misal di sini. Otomatis berarti ini lebih besar daripada 7/8. Paham ya insya Allah ya? Baik, kita langsung lanjut. Ada catatan apa ini? Operasi hitung bilangan rasional. Aturan penjumlahan, jika penyebut sudah sama, maka tinggal dijumlahkan atau dikurangkan. Ya, berarti intinya disamakan dulu ya penyebutnya. Yang nomor 2, jika penyebut belum sama, maka harus disamakan dahulu dengan mencari KPK-nya. Maksudnya gimana ini mencari KPK? Ya seperti tadi, misalkan ya 2/3 ditambah 3/6 ya, maka penyebutnya ini bisa kita samakan dengan mencari KPK. KPK dari 3 berapa? Ya 3, 6. KPK dari 6 berapa? 6, 12, ya kan? KPK-nya berapa? 6. Berarti ini nanti jadikan per 6 semuanya dulu. Ya, jadikan per 6 ditambah per 6. 6 bagi 3, 2. Berarti ini nanti kalikan 2 juga. Ya, berarti hasilnya 4. 6 bagi 6, 1. Berarti 3 kalikan 1, ya 3. Berarti hasilnya sama dengan 7/6. Ada yang bingung? Nggak ada yang bingung ya? Toyeb, soal ya, biar tambah paham. Aris, siap Aris? Aris? Yang Ya.
2/3 ya, 2/3 dikurangi 1/6. Berapa, Aris? 2/3 dikurangi 1/6. Iya, Asnya lagi. ya, berapa? Apa itu? Sama. Penyebutnya tidak sama, berarti harus disamakan. Menjadi per berapa? Jadi per 6. Per 6 semua. Ini di berapa? Di sini? Ini 2. Berapa, yo? 3. 6 dibagi 3 berapa hasilnya? 2. 2. Berarti yang ini harus dikalikan Di- dengan berapa? 2. Berapa? 1. 4. 4. Ya. Terus kemudian di sini berapa? 6 per 1. 1. Tinggal dihitung. 3/6. 4 kurangi 1, 3. 3 per per 6. 6. Ya. Jawabannya 3/6. Ya. Semoga yang lain juga paham. Lanjut ya. Nah, ini ya. Penjumlahan untuk desimal ya, untuk penjumlahan desimal maka komanya itu harus disamakan ya. Contohnya 0,5 tambah 0,75. 0,5 ditambah 0,75. Perhatikan komanya harus dalam satu garis lurus ya, komanya. Tinggal dijumlahkan seperti biasa ya. 5 ya 5 ya, 5 tambah 7 12. 12 nyimpen 1 ya 1. Terus komanya tinggal diturunkan set ya. Caranya seperti itu untuk penjumlahan dan pengurangan desimal ya. Adapun untuk perkalian ya, contohnya di sini misalkan 5 kali 75. Afan. Ini bukan 5 kali 75 ya. 0,5 ya, 0,5 kali 0,75 ya. Kalian kalikan seperti biasanya ya, komanya dibuang dulu nanti baru dipasang lagi. Ya. 5 kali 75 itu sama dengan 75 kali 5 ya, lebih mudah. Kalikan 5. 5 kali 5 25, nyimpen 2, 7 kali 5 35, nyimpen 2 tadi berarti 37. Terus komanya bagaimana? Komanya dihitung ya, komanya dihitung di sini 1 2 ini 1. Nah, untuk perkalian ya, untuk perkalian berarti ini pakai yang komanya paling banyak ya, paling banyak di sini berapa ini? 0,75. Oh iya, Afan, ini perkalian ya, bukan penjumlahan. Kalau penjumlahan pakai komanya yang paling banyak. Ya, kalau penjumlahan pengurangan pakai koma yang paling banyak. Adapun kalau perkalian, ya, kalau perkalian maka komanya dijumlahkan. Ini 2 angka di belakang koma, ini 1 angka di belakang koma. Berarti nanti hasilnya dia menjadi 3 angka di belakang koma. Berarti menjadi 1 2 3 0. Ya, menjadi 0,375. Ya, anak ulangi. Untuk penjumlahan ya, maka jumlah 0 jumlah angka di belakang koma itu dipilih yang paling besar. Kayak tadi ya, 0,5 ditambah 0,75 berarti kan yang paling besar ini ya, yang paling banyak komanya adalah 75, 2 angka di belakang koma. Maka nanti hasilnya ya, ini adalah 2 angka di belakang koma yaitu 1,25. Kemudian jika perkalian maka jumlah komanya tinggal ditambahkan ya. Ini tadi 2 angka, ini 1 angka. Berarti nanti akan menjadi 3 angka di belakang koma. Ini ya, untuk perkalian letak koma dihitung dari penjumlahan letak koma masing-masing bilangan untuk perkalian. Ya. Baik, lanjut. Ini kita skip. Ya, nanti kalian pelajari sendiri ya. Kemudian untuk rasio, ya, untuk rasio itu perbandingan ya sebenarnya ya. Perbandingan antara 2 besaran, ukuran bisa jumlah, bisa yang lainnya ya. 2 atau lebih ya. Maksudnya dibandingkan seperti tadi ya. Misalkan ya, A sama B itu lebih besar mana? A sama B sama C yang paling besar yang mana? Itu namanya rasio atau perbandingan. Ya.
Rumusnya rasio adalah A.2 B.2 C. Ya, dibacanya A banding B banding C. Ya, titik 2 ini dibacanya banding. Ya, A banding B banding C. Konsepnya misal gula dibanding kopi itu adalah 2:1. Ya, banding ya bacanya ya. Maka artinya setiap 1 gelas minuman kopi terdapat gula 2 sendok makan dan kopi 1 sendok makan. Itu artinya 2:1. Misalkan lagi, ya, ibu mencampur beras yang bagus sama beras yang jelek. Ya, ini kerjaannya emak-emak ya biasanya ya. Perbandingannya beras yang bagus, yang baik dibanding beras yang buruk itu adalah 3:4. Misalkan, itu artinya ya dalam satu wadah beras itu ada 3 gelas ya, misalnya ada 3 gelas beras yang baik dan ada 4 gelas beras yang buruk. Ya, maksudnya seperti itu. Penerapan rasio ini banyak sekali ya, bisa kalian baca sendiri. Kemudian jenis-jenis perbandingan. Jenis-jenis perbandingan di sini ada perbandingan senilai, ada perbandingan yang balik nilai. Senilai itu maksudnya apa? Jika besarannya bertambah, maka yang lainnya juga bertambah. Ya, misalkan ya, jika kalian banyak makan, ya, maka berat badan juga akan tambah berat. Itu namanya perbandingan senilai. Kalau naik, naik semuanya. Ya, sama-sama naik. Yang dimaksud dengan perbandingan balik nilai itu kebalikannya. Ya, misalkan kalian makannya tambah banyak tapi kok malah tambah kurus. Itu namanya berbalik nilai ya, atau perbandingannya tidak lurus ya. Baik. Kemudian laju perubahan satuan. Laju perubahan satuan itu rasio yang melibatkan besaran yang berbeda. Ya, misalkan rasio gula banding kopi, perbandingan gula sama kopi itu perbandingannya 2 sendok makan gula sama 100 gram kopi. Kenapa disebut laju perubahan? Karena tidak sama besarannya. Pakai sendok makan dengan pakai gram, ya, maka tidak sama. Disebut dengan laju perubahan satuan. Baik, di ringkasan sudah Ana sebutkan soal dan pembahasannya, ya. Nanti bisa kalian baca-baca dulu karena waktunya tinggal 5 menit, ya. Coba kalian kerjakan tanpa melihat hasilnya, ya. Kalian kerjakan tanpa melihat hasilnya. Kalau nanti ada jawabannya yang beda, boleh disampaikan ke saya ya. Siapa tahu saya yang malah salah hitung ya, kayak tadi ya, kebelablasan. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak. Tidak. Insya Allah kita besok akan membahas tentang aljabar ya. Insya Allah kita akan membahas tentang aljabar ya. Berarti selama 2 hari kita aljabar, semoga selesai sesuai dengan target ujian semester kalian nanti insya Allah. Ya, ya. Materi pangkat-pangkat 3 ada nggak, Pangkat-pangkat 3, sebentar. Kita, ini kelas 1 ya? Kelas 1 kan bener ya? Iya. Satu kayaknya belum ya. Nanti kalian kelas 2 sama kelas 9. Nah, ini MTW, ya, Al-Irsyad ini lagi lucu-lucunya ya. Ini kemarin, yang kelas 9 kemarin, pas kelas 8 mereka memakai kurikulum Merdeka sudahan. Adapun kelas 9 yang tahun kemarin memakai Kurtilas, kurikulum 13. Jadi yang tahun kemarin kelas 8 itu bab apa namanya? Bab segitiga ya, kelas 9 juga sama ya, mereka bab kongruen segitiga. Nah, sekarang tahun ini ya, yang kelas 8 kemarin sudah pakai kurikulum Merdeka, sekarang kelas 9 malah pakai Kurtilas ya. Ini Ana belum sampaikan ke Ustadz Deden juga, jadi mungkin Ustadz Deden nggak tahu, wawalam ya, tahu apa enggak. Intinya lucu, dari kelas 8 udah kurikulum Merdeka, kelas 9-nya pakai Kurtilas. Nah, yang kelas 8 sekarang pakai kurikulum Merdeka. Akhirnya apa? Sama lagi ya, kelas 8 semester ini mereka bab perpangkatan, ya,
kelas 9 juga bab perpangkatan. Jadi mungkin juga soalnya sama ya. Wallahu taala a'lam. Tapi jadi enak ya, kelas 8 sama kelas 9 kalau rukun bisa belajar bareng-bareng karena babnya sama plek ya, tidak ada perbedaan. Baik, nggak ada pertanyaan lagi ya? Tapi di buku ada Bu perpangkatan 3. Di bab sebentar Ana lihat dulu ya. Tadi kayaknya ada Ana kasih daftar isi ya. Ada. Oh, nggak ada daftar isinya. Coba Ana cek dulu ya. Soalnya Ana banyak kelas, jadi kadang ketuker-tuker. Matematika ya. Matematika. Ketika aja langsung di apa namanya? Di Google kan ada itu ya. Ada buku paketnya itu dari CB itu lengkap sekali ya. Nah, nih kita baca bareng-bareng. Nah, ini ya. Rasio bentuk aljabar. Nah, ini ada kesebangunan juga kalian. Kayaknya cuma 6 data dan diagram. Kalau buku kalian coba dicek, buku paket kalian, bab apa saja sama apa tidak? Bab 4 apa? Aljabar kan? Pangkat 3 dari bilangan bulat. Pangkat 3 dan bilangan bulat? Pangkat 3 ada di bab bilangan bulat. Oh, pangkat 3 ada di bilangan bulat. Ya, coba nanti difotokan ya, dikirim ke Ana ya. Ana coba lihat ya. Maksudnya perpangkatan biasa atau sudah masuk ke bab yang lain gitu ya. Baik, Ana tunggu fotonya. Jazakumullahu khairan ya atas masukannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.